saya masukin ke YouTube saya. Jadi ke sini ya, Bapak Ibu ya, masuknya ke SIM PKB, nanti dibawa ke sini. Nah ini usernya sudah dibagikan kemarin. Kalau nggak tahu passwordnya, klik aja lupa. Tapi kuncinya harus ingat password Unip ACID. Ya, kuncinya di situ. Kalau nanti di resetnya dari sini. Ya, itu. Jadi tinggal masuk aja. Nah ini kan, nah ini Bu Desi tadi udah biodata diri, pasti sudah ya. Ini tolong diisi nomor rekening terutama. Banknya apa? Saya nggak ngerti banknya. Saya pakai Bank Mandiri, nggak tahu. Belum pernah sih. BRI, Desi BRI. Karena nanti cash and carry soalnya nggak lewat transfer rekening kok. Ya, nah ini kelas tergantung Bapak Ibu ya. Mungkin menunya agak sedikit berbeda. Nah, ini kelas penyegaran. Kalau kita langsung ke sini ya, ke kelas LMS. Ya, kalau saya apa namanya? Saya langsung ini aja bikin bookmark ini supaya nggak buka dari awal. Sebenarnya nggak perlu buka dari awal. Kalau sudah ditandai, langsung aja gitu ya. Ke Universitas Bengkulu. Nah ini kan ada informasi ya, yang dibilang Bu Desi tadi. Ini informasinya. Nah ini ya, gunakan password lama. Ini nampaknya Bu Desi mungkin inilah passwordnya gitu ya. Mungkin ya. Karena saya sudah pernah menjadi instruktur di PGSD, jadi sudah ada gitu. Tapi nggak tahu kok ini mungkin direset, nanti dilihat saja. Ya, ini di sini, ini penting diambil aja nanti kita coba sama-sama. Ya, oke. Sudah itu diklatku. Ya. Nah ini kelas kita Bapak Ibu ya. Oke. Nah kelas kita. Nah ini tadi. Ini yang di beranda ini gunanya memang untuk sinkronus. Karena kita kan ada asinkronus dan ada sinkronus ya. Nanti kita lihat. Nah, kita masuk di kelasku dulu. Ini kelas fisika. Fisika, tinggal klik aja tautan modul. Seperti itu. Nah, ini dia. Ini kita sudah masuk di sesi pendalaman materi ya. Nih. Bentar. Yang tadi kok nggak ada ya menunya ya? Yang mana, Des? Kelas apa di klatku tadi ya? Di klatku. Iya di klatku kan. Terus kan yang muncul itu kalau di Desi cuma di klat penyegaran. Jangan yang penyegaran. Jangan yang penyegaran. Pilih. Pilih jangan yang penyegaran. Nggak ada. Isi folder di klatkunya itu cuma di klat penyegaran. Oh gitu. Iya. Bu Eni sedang ada yuk. Mencoba kan ya? Iya, ada punya ini muncul nggak, Des? Nggak muncul. Makanya bingung yang mana itu. Beranda muncul, Beranda? Beranda ada. Beranda ada ya. Ini sampai ke Google Meet Suite-nya ada ya? G Suite-nya ada ya? Iya, ada. Oke. Klik di kelasku ini. Muncul kelasnya nggak? Nggak ada. Di kelas penyegaran adanya. Oke, berarti kemungkinan gini, oleh admin belum dimasukkan Desi di sini. Iya, soalnya makanya Desi Andi kemarin kelasnya belum ada ya Desi bilang. Saya pikir itu. Nanti mungkin ini apa namanya, tergantung
mungkin belum aja dimasukin kali, saking banyaknya gawean mereka kan. Nanti diingatkan aja. Tak ingatkan Mas Nanda nanti. Karena jadi hari Jumat ya, setelah Pak Eko ya. Oke. Nah, untuk sementara ini ya mungkin mengikuti aja dulu deh. Ini nah, di pendahuluan nomor 1 ini hari ini sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Ini pembukaan oleh Pak Dekan tadi. Ke bagian kita di bagian pendalaman materi. Ya. Mungkin yang Pak Eko sudah sering ya. Nah, ini sesuai dengan jadwal yang ada yang sudah saya bagikan. Itu seperti itu. Misalnya, pendalaman materi untuk sesi besok, memang semuanya koordinator yang masuk pertama, itu adalah orientasi, kayak ospek begitu Bapak Ibu ya. Ini yang akan dilakukan, memberitahu mereka langkah-langkahnya gitu ya. Nah, setiap kita itu wajib menggunakan Google Meet ya, G Suite tadi. Nanti setiap yang ada gambar kayak gini, ada gambar video seperti ini gunanya untuk sinkronus. Nah, berapa lama waktu yang digunakan untuk sinkronus itu ada di jadwal. Ya. Misalnya 150 menit. Itu diusahakan terpenuhi Bapak Ibu ya. Kalau lebih syukur alhamdulillah, kalau kurang jangan. Karena nanti honornya berkaitan dengan apa namanya itu? Time apa sih? Pokoknya waktu Bapak Ibu bersama mereka gitu. Ya, time-nya. Itu dihitung. Nah, itu dan jangan lupa juga nanti direkam. Ini contohnya misalnya ya. Orientasi gitu ya. Nah, ini orientasi seperti ini bentuknya, ada room-nya di sini nanti. Ya, kita tinggal klik saja. Ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini poin-poin penting saja. Nah, akun yang ini harus diganti Bapak Ibu. Akun ini kan akun apa namanya? Unip ACID yang pertama tadi. Maka di sini harus diganti akunnya menjadi instruktur. Ya, diganti aja, gampang. Ya. Klik ganti. Nah, ini kebetulan karena saya sudah coba tadi instruktur. Nah, mudah-mudahan tidak direset. Oh iya, ternyata direset. Apa tadi ya? gunakan password lama. Gunakan password lama tadi ya. Tapi kapital semua. Kita copy aja dulu. Berarti semua kita inilah passwordnya kali ya? Iya mungkin. Mungkin, Tahu juga Pak. betul. Buatnya nggak bisa membuka. Kita coba. Oh iya, nggak mau Lama yang mana itu? Yang mana berarti ya? Gunakan password lama. Aduh. Sudah direset berarti. Sandi Anda diubah 2 jam yang lalu. Sebentar. Lupa sandi aja berarti. Lupa sandi dikirim ke mana itu? Lupa sandi dikirimnya ke instruktur ini. Kita nggak punya akses ke sini, Des. Punya akses ya. Ya, sebentar. Saya telepon Nanda dulu. Untuk belajar, nggak tahu nanti. Nanda. Halo, Assalamualaikum.
Mas, yang akun instruktur itu, ya, akun instruktur belajar ide itu dia kan di LMS ini passwordnya gunakan password lama. Passwordnya apa ya itu ya? Halo Mas? Nggak muncul di sini, nggak muncul. Yang munculnya kan akun saya, kemudian passwordnya gunakan password lama gitu aja. Saya pikir itu passwordnya kan, saya copy, coba-coba masukin nggak bisa. Teman-teman lain juga nggak bisa, ini lagi coba-coba kami di Zoom meeting malam ini. Gimana ya? Oke. Muncul, tapi gunakan password lama itu aja. Betul. Oke, kasih Mas Nanda ya, saya tunggu ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lagi teman-teman lagi ditindaklanjuti. Mungkin nanti aja ya. Nah, nanti di sini teman-teman ini harus diganti ya. Ketika kita sudah masuk ke Google Meet, nanti room ininya harus diganti. Caranya kita harus ubah dulu ini. Nih. Ya. Di bagian ini kita rubah. Nih. Edit setting. Ya. Edit setting. Setiap kita harus punya Google Meet sendiri-sendiri. Ya. Karena kalau misalnya kepake punya saya gitu, nggak bisa record nanti. Nah, edit ya, ini seperti model LMS kita biasa. Nah, ini seperti ini. Nah, ini room-nya ini diganti nanti. Ini copy aja. Di-copy dengan Meet punya kita. Ya. Ini kalau sudah silahkan di save and return ya, karena ini belum benar saya cancel aja. Punya kita ya. Yang instruktur kan? Ya, dengan ID instruktur. Ya. Oh, yang ketika udah diganti itu Pak ya, kan tadi enter room, ya kan? Udah tuh ganti itunya kan, ganti akun. Ganti alamatnya. Kan di Google Meet itu ada kayak ini alamat Zoom-nya gitu lah. Nah, itu yang diganti di sininya. Pakai edit ini ya, teman-teman ya. Edit ini setting. Ya. Nih. Tampilan seperti ini, kalau udah begini udah benar ini. Nah, ininya aja yang diganti. Nah, ininya diganti. Ganti dengan punya kita, dihapus, copy dengan punya kita. Oke. Berarti kita bikinnya malamnya Pak ya, misal besok masuk, berarti malamnya kita bikin. Boleh, nggak mesti pokoknya sebelum pelaksanaan sudah jadilah. Ketika mahasiswa nanti ngeklik enter room, udah nyambung ke kita, jangan sampai nyambungnya ke orang lain. Itu maksudnya. Gitu ya? Iya. Oke. Itu orientasi contoh saya yang punya saya ya. Nanti kan udah Pak, tadi belum di siapa ya yang ganti itu tadi ya? Ganti setting tadi Pak. Belum, ini lagi lagi dia cari karena harus telepon ke pusat. Nah, nanti kalau sudah berhasil kan ada rekamannya di Google Meet. Nah, rekamannya harus masuk, misalnya ini 21 orientasi pembelajaran, maka nanti di bawahnya ini ada 211 gitu. 211 orientasi pembelajaran Andi Purwanto rekaman 1 gitu. Ya. Karena ada di orientasi ini ada 2 kegiatan yang biasanya ada sapa pagi dan sapa sore. Nah, itu maka ada rekamannya nanti 2 buah di sini. Ada rekaman 1 misalnya, ada rekaman 2 gitu. Itu harus di-upload ke sini, Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang digunakan dasar untuk pembayaran. Gitu. Pak, boleh nanya lagi, Pak? Boleh, Mbak En.
di jadwal itu kan 100 menit itu dosen melakukan sapa pagi dan memberikan overview peta konsep dan materi modul 3. Itu kita udah dibagikan Pak ya modulnya kan, hanya kebagian modul 3. Terus peta konsepnya berarti kita bikin dari di modul itu ya Pak ya? Atau sudah tersedia Pak? Belum kan? Belum ada. Kita bikin modul. Terus materi modul 3 itu PPT atau kayak gimana Pak? Atau kita kayak ngajar biasa polanya atau kayak gimana Pak? Ini kan saya kan guru yang sudah profesional gitu. Itu gimana pengalaman Bapak? Oke, sebentar ya. Saya selesaikan dulu ya Mbak Hen. Bagaimana cara menuliskan rekaman tadi ya? Itu adalah teman-teman harus buka Tune Editing On. Ya, ini dibuka dulu. Tune Editing On-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, di sini ada seperti modul biasa yang ada di kita punya, ya. Add activity. Ya. Add activity. Terus karena dia rekaman itu adalah URL, ya. Jadi tinggal ini aja. Mana ya? Ah, ini dia. URL ini aja. Nah, tulis saja nanti di sini ya. Misalnya 21 orientasi pendalaman materi Andi Purwanto rekaman 1 gitu. Terus ini alamat URL-nya dibuat di sini. Mudah kok, seperti e-learning kita, ya. Oke. Sepintas saja pasti bisa lah. Ini saya cancel aja deh. Cancel. Apa nggak mau? Oke. Kayak gitu. Kalau sudah, ya tune editing off. Nah, gitu ya. Terus jangan lupa ini tanda kotak ini. Ya. Kotak ini kalau kotaknya putus-putus, dia akan tercentang dengan sendirinya kalau kegiatan ini sudah kita lakukan sesuai dengan alokasi waktu. Nanti bentuk centangnya ada bentuk kotaknya ini ada kotak putus-putus, ada kotak yang tidak putus-putus. Kotak bulat, kotak tidak putus-putus lah ya. Nah, biasanya kalau dia rekaman, kotaknya tidak putus-putus. Nah, itu harus diklik sendiri. Ya. Ini gunanya untuk melihat sejauh mana pergerakan kita dalam mengajar dan pergerakan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan LMS ini. Nah, itu gunanya. Ya. Kalau kita tentu nanti ujung-ujungnya kan honor ya, Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, mungkin sampai sini jelas ya. Saya yakin bisa lah ya. Saya masuk ke pertanyaan Mbak Heni tadi. Misalnya, nih, di bagian 2A, ini kan ada sesuai dengan jadwal analisis materi bidang ajar. Ya. Ini ada modul ya. Modul 1 sampai modul 6 di sini. Nah, nanti ini modul 1 Pak Eko Swistoro kalau nggak salah, ini adalah Desi, yang ini Mbak Heni ya. Iya, Pak. Kita lihat modul 1 yang punyanya Pak Eko. Ini sama kok. Ya. Nah, ini sapa paginya di 2A11. Jangan lupa nanti Google Meet-nya dikopikan ke sini, teman-teman. Hasil rekamannya di bawahnya ini, ya. Nah, ini dia. Nah, ini menandakan syarat ini. Jadi kalau 2A11 nggak kita kerjakan, maka yang bagian ini tidak terbuka. Kita maupun mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita nggak masuk di sini, dia nggak bisa membuka ini. Nah, itu ya. Nah, apa yang dikerjakan ini sesuai dengan judul, identifikasi materi modul. Ya. Ini di sapa pagi dijelaskan. Modul 1 itu tentang apa? Terus identifikasi materinya sampai review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi, review materi hot pada modul 1, analisis penerapan materi modul 1, ya. Ini kegiatannya sinkronus yang 2A11, 2A12 ini asinkronus, ya, menggunakan diskusi, ya.
Diskusinya lewat LMS. Ya. Nanti kita sesuai dengan permintaan di sinilah ya. Nanti misalnya kalau kita diminta membuat satu topik diskusi ya add topik gitu. Jangan sampai nggak dibuat aktivitas di sini. Kalau nggak dibuat aktivitasnya maka waktunya nanti kurang Bapak Ibu. Sering terjadi pada mungkin Pak Eko juga udah pengalaman itu terjadi kekurangan waktu. Ya, nggak sesuai. Jadi dianggapnya hanya 100 menit di bagian ini, yang ini dibiarin aja. Tiba-tiba nanti 2A17 penutupan 50 menit gitu. Yang ini nggak diapa-apain gitu. Ya, tanya. Jadi Bapak Ibu memang sehari itu ya nanti bagian ini bukanya lewat laptop karena pakai Google Meet. Yang bagian ini kalau saya sih pengalaman saya bukanya pakai HP aja. Karena kalau di HP kan bisa 5 menit sekali ditengok, ada nggak siswa yang komentar, ada nggak masukan, nah, gitu aja. Kalau ada kita wajib membalasnya gitu. Nanti buka lagi laptop di 2A17 gitu. Nah, dari pertanyaan Bu Eni tadi berkaitan dengan bahan. Nah, ini bahannya bisa di-download di sini, teman-teman. Ya. Ini bahannya. Nih. Ya. Nah, ini bahan buku pelajaran HOT 2018 bisa di-download di sini, ya. Tapi memang kemarin dari link yang diberikan kemarin tidak semuanya kayaknya materi modul kita ini ada. Nanti disesuaikan saja. Kan ada di di Google Drive-nya itu ada KB-nya ya. Ada soalnya, ada latihan. Berarti nanti kira-kira materi modul itu ya mengarah ke sana gitulah. Nah, itu tugas kita yang dianggap mampu untuk memberikan pencerahan. Nah, di samping itu pada saat kegiatan Sapa Pagi maupun penutupan, kalau ada misalnya teman-teman itu punya soal-soal yang berkaitan dengan modul, ya misalnya materinya adalah tentang termodinamika, ada soal-soal PPG tentang termodinamika boleh diberikan dalam waktu yang ditentukan itu. Ya, tidak hanya membahas materi saja, tapi materi soal-soal PPG yang mungkin akan muncul itu boleh diberikan. Karena apa? Mungkin saya buka aja. Ya bisa saja mereka lulus pada saat LMS ini, karena kan penilaian kita itu 75 paling rendah. Ya, mungkin paling tinggi ya 90 lah, kalau 100 kan rasanya nggak mungkin lah kalau kita kasih 100 gitu ya. 90 atau 85 atau 75 gitu misalnya. Pasti lulus dia ini. Ya, pasti lulus kegiatan ini. Tapi ketika UKIN ujian kompetensi banyak yang nggak lulus karena UKIN itu penentu, ya biasanya tumbang pada bidang studi, materi bidang studinya. Artinya modul 1 sampai 6 ini tidak hanya kewajiban kita itu mencari kesulitan, kelemahan, tetapi kalau ada nanti berkaitan dengan soal-soal yang mungkin pernah dikerjakan oleh peserta terdahulu berkaitan dengan topik ini bisa dibagi dengan mahasiswa. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, ini kegiatannya saya pikir Bapak Ibu pasti sudah melihatnya. Yang paling penting tuh ini kegiatan kita itu ya. Ini Sapa Pagi, yang ini yang ada gini-gini ini wajib kita sinkronus. Kemudian refleksi jurnal ini jangan lupa. Ini adalah tugas instruktur untuk mengisinya, ya. Refleksi jurnal ini harus diisi, gitu. Nah, kalau tes sumatif ini ya pekerjaan mahasiswa. Nah, filenya nanti yang mau diberikan dalam bentuk apa? Monggo Bu Eni. Mau bentuk PPT boleh. Tapi begini Bu Eni, mereka itu sudah 14 hari belajar modul. Ya, artinya kita anggap sudah ngelotok mereka materi itu. Jadi kita tinggal memberikan penguatan-penguatan saja.
Artinya nggak perlu lu nggak harus presentasi selama 100 menit berkaitan dengan materi termodinamika begitu. Nggak usah, nanti malah kurang waktunya karena banyak kan materi yang disampaikan. Tapi poin penambahan mungkin titik-titik tertentu butuh penguatan dari modul itu, nah itu bisa dijadikan. Kalau mau presentasi PPT boleh, mau tampilan peta kompetensi, peta konsep boleh. Mana yang nyaman aja Bu Eni? Itu mungkin jawabannya Bu Eni. Itu yang untuk 100 menit itu ya Pak? Ya. Oke. Itu manajemen kita untuk kegiatan pendalaman materi. Ya, kalau LMS dalam-dalamnya ini rasanya ya seperti inilah. Ya. Coba balik lagi ke yang di bawah 100 menit tadi di aktivitasnya tadi. Oh, yang ini ya. Modul ya, pendalaman materi ya. Iya. Yang 2A kan? Nah, yang 2A ya. Ya. Nah, tadi contohnya misalnya modul 1 kan? Ya, modul 1 misalnya. Oke. Nih. Yang 2A 1.1 itu mana tadi ya? Ini. Ya, 2A 1.1. Itu yang 100 kan? Yang ini, yang 100 tuh coba saya tengok dulu ya. Saya nanti salah nyebut pula 100. Di jadwal kita masing-masing ada. Saya buka dulu jadwalnya. Ya, itu yang sinkron kan? Ya. Terus yang 2A 1.2 itu unsinkron udah kan? Ya. Iya, yuk. Yang ini udah unsinkron, Des. Ya, unsinkron kan? Artinya kita lihat review, kita nge-review aja kan? Ya. Dari kelihatannya kan ini aja. Ya. Ini ini kan diskusi namanya nih. Jadi misalnya kan ini perintahnya pada kegiatan ini Anda diminta untuk melakukan identifikasi materi dengan menuangkan hasil analisis materi pada modul 1 yang telah dilakukan pada kegiatan belajar mandiri. Ini sudah mereka lakukan. Nah, artinya mereka suruh jawab di sini. Ya, terus mereka kadang minta respon apa gitu ke kita yang harus ketika dia jawab, Des, di sini, ini kita mereplay. Mereplay. Ya. Menurut kita apakah benar yang dia sampaikan itu atau bagaimana gitu. Tergantung kita. Berarti kan ada 34 ya? 34. Nah, 34 yang mengisi ini kan? Iya. Nah, berarti kan kita mereplay itu kan? Iya, betul. Nah, ya. Yang ini yang identifikasi materi kan? Berapa kali? 30 menit kalau nggak salah berapa itu kan? Terus lanjut ke bawahnya lagi kan? Iya, betul. Itu nggak semua harus di-replay atau harus di-replay semua? Enggak mesti. Nggak mesti ya, kan? Yang dianggap mungkin terlalu menyimpang jauh atau terlalu bagus mungkin bisa. Nggak semuanya kok. Oh iya, berarti nggak semua kan? Artinya di bagian ini itu kalau dari 34 mahasiswa itu misalnya ada 4 orang yang enggak, itu tugas kita mengingatkan. Oh ya. Mengingatkan di sini. Kan sudah ada ini ya, sudah ada WA group yang ada mahasiswanya. Iya. Akan itu yang tadi pagi saya salah mendelete semua itu jadinya. Jadi di situ, nanti di situ. Gitu, Des. Yang ini ya kan 2 sampai 2A 1.6 berarti kan itu kan? Ini ya. Dari sini sampai sini ini unsinkronus.
Ya. Terus yang itu mirip, yang di bawah lagi mirip kayak sapa pagi kan? Betul, Tapi ini sapa penutupan 50 menit kalau nggak salah cuman. itu di record lagi ya? Di record lagi, betul. Oh, ini yang takut lupa itu. Ini di record. Pokoknya kalau ada lambang kayak gini, Des, ini wajib di record. Nanti hasil recordnya tempelkan ke sini. Iya. Ya, pakai yang tadi. Terus jangan lupa ketika sudah selesai kita menu penutupan, waktunya udah habis, bukan langsung dimatikan laptopnya, tapi ngisi nih refleksi atau jurnal pembelajaran modul 1 dan mahasiswanya mengisi tes sumatif modul 1. Ini tugas mahasiswa, kalau ini tugas kita. Nah, inilah perlu diingatkan, jangan terburu-buru gitu ya. Karena maksudnya begini, maksudnya kalau memang belum siap, kita selesai jam berapa ya? Jam 5 kalau nggak salah. Atau di jadwal jam 5. Kalau belum siap jangan dibuka gitu. Karena nanti takutnya ketika kita sudah buka, waktunya terhitung terus counternya itu. Oh iya. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum siap untuk melakukan tes sumatif modul 1, jangan dulu ya. Istirahat dulu, mandi-mandi dulu, mungkin sholat maghrib dulu, habis itu baru ngisi gitu. Nah, itu tolong diingatkan. Gitu, Des. Paling berlatih yang tadi karena belum punya lamannya. Ya, ini lagi nunggu jawabannya. Yang saya malah gara-gara di reset malah nggak, saya masukin password yang lama juga nggak mau. Padahal tadi ingin nunjukkan ke teman-teman recordnya gini loh. Rasanya udah bisa ya recordnya, gampang itu. Ada tombol merah, diklik aja udah selesai. Kayak Zoom. Mudah-mudahan kalau udah ada lamannya coba-coba bisa, tapi belum bisa. Kirain Desi yang Google Meet akun kita tadi itu. Ya, tapi harus kita didaftarkan sebagai instruktur dulu. Rupanya kita ngubah yang di sini. Betul. Pantes nggak bisa ya. Berarti akun kita yang lama tetap kan? Betul, betul. Iya. Itu Jumat itu nggak ada jeda Jumatan apa? ada, waktunya tengok di jadwal. Ada. Ada ya? Ada. Di jadwal itulah waktunya. Ini Bapak Ibu yang lain gimana ini? Sudah oke kali ya? Enggak. Ibu belum oke. Nah, Oh ya. Nggak apa-apa, belum oke. Bu, nanti kita belajar lagi, ulang lagi Pak Andi kan? Ibu soalnya baru sekarang kan, gelombang 1 Ibu kan nggak ada. Ya kita fisika baru ini Bu, baru satu kali inilah. Di ya. Instrukturnya boleh diganti enggak? Waduh, kacau ini. Kenapa Bu? Desi gandeng instruktur SMA Bu. Terus materi Ibu dapatnya listrik magnet tuh. Iya. Mudah-mudah aja lah gitu. Yang listrik magnet Andi lah tuh biasanya. Saya itu malah dapat yang inti dan seterusnya. Saya anggap bisa lah, Ibu kan pernah ngajar gitu. Gimana tuh ya? Ibu model 5 dikasih, padahal listrik magnet itu jarang Ibu pegang mata kuliah itu. Iya. Yang naruh-naruh tuh siapa tuh? Bukan saya, Bu. Kasih Ibu listrik magnet gitu loh. Kasih Bu vektor tuh mekanika tuh lah gitu, dinamika pas bisa nggak apa-apa. Nanti Desi apa kemarin, Des? Dinamika. Nah, tukeran aja sama Bu Koni. Dasar. Orang udah curhat sama dia, udah nganalisis materi. Bukan, maksud saya kan ya itulah. Kalau ada Desi bilang, Pak Eko masih ada nggak ya? Masih. Pak Eko Desi bilang ini kalau gambar modulnya kayak gini digorok sama Pak Eko nih. Desi mau tanya sama Pak Eko dulu, Pak.
Jadi gini, sebentar, Bu Desi. Jadi begini, Bundo. Memang kita kan dari instrukturnya itu ada 8 orang. Nah, 8 orang ini harus terlibat semua dalam setiap sesi. Memang kemarin ada yang nelpon saya, tolong dong saya nggak usah lah kalau masalah ngajar-ngajar fisika tuh nggak usah gitu kan. Nanti kalau bagian perangkat ya mau gitu kan. Ya, saya tanya ke panitia inti kan, wah nggak bisa, Pak Andi, harus muncul semua namanya dari awal. Nanti kalau tiba-tiba muncul di perangkat saja dia nggak bisa gitu. Maka memang harus dimunculkan. Terus modul pedagogis itu siapa yang ngajar? Gimana, Bu? Modul pedagogis siapa yang ngajar? Modul pedagogis Bu Nirwana. Ya mestinya kami yang begitu-begitu, yang udah tua-tua ini gitu loh. Ya kalau semuanya minta begitu terus kepiye saya jadinya, nanti jamnya kurang. Ya tapi jangan listrik magnet lah gitu loh. Keran gitu loh. Ya bisa lah Desi itu ya. Ini termo kan, Hen? Desi kok listrik magnet sih? Orang minta gelombang nggak dikasih. Pak Eko. Halo. Desi udah nganalisis modul 2 tuh. Masa gaya gesek gambarnya dari titik pusat massa? Apa bisa memang? Bisa saja sih Mbak, cuman nggak jelas jadinya. Itu gambarnya itu dari buku Friedman kayaknya. Itu kesalahan itu, tapi bisa saja sih. Kan gaya gesek itu gaya itu kan vektor bisa digambar di mana aja. Yang penting di satu itu. Tapi yang penting tahu maknanya bahwa gaya gesekan itu ya antara bidang dengan benda yang bergesekan. Itu tidak tergantung pada luas bidang, pada kekasaran saja. Betul kan saja di bawah. Tapi Bu Koni kayaknya ya, Desi itu suruh listrik magnet belum buka modulnya. Itu ibu baru tadi juga ibu buka baru kan. Terus kita ke apa ya materi? Bentar buka dulu. Gimana Bu? LMS-nya gimana? Kita kan nanti ngasih pendalaman materinya kan lewat LMS itu kan? Iya Bu. Ibu sudah buka belum? Itulah ibu belum tahu gimana caranya. Terus akun ibu tuh ada nggak gitu loh? Ada semua, mesti harus sudah diterbitkan semua kok Bu. Nah coba nanti di WA Andi kalau bukanya itu gimana ya? Apa kodenya gitu loh? Oh iya. Ini rekamannya bisa. Nanti tadi udah diawali Bu Heni minta direkam bagaimana masuk LMS sudah direkam. Nanti rekamannya kita upload ke YouTube lah. Bagikan ke semuanya. Ya, selama pendalaman materi itu 1 hari itu tuh kita memang di OMS terus kan? Betul Bu, betul. Terus ada yang memang pakai Google Meet, ada yang pakai diskusi gitu loh. Betul. Ya. Jadi diskusinya itu ya kan? Berapa menit itu ya? Saya tengok jadwalnya dulu ya Bu ya. Pendalaman materi. Ada 100 menit di awal. Ya. Kalau nggak salah. Ada tuh 10 menit tuh 0. Nah ini dia. Saya share dulu lah ke teman-teman. Itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Udah dibagikan di di WA group masing-masing. Nah ini misalnya pendalaman materi. Nah ini 100 menit dilakukan secara sinkron. Ini wajib terpenuhi 100 menit itu. Nanti kalau kurang jadinya nggak terpenuhi waktunya. Kemudian 10 menit yang tadi identifikasi materi modul. Ini kita ya nggak mungkin lah semuanya di replay, tapi kita lihat saja mungkin 1 atau 2.
Terus bahan ajar 0 menit. Ini dia waktunya. Sampai nanti di ujung ini Bapak Ibu, di jam 14.45 sampai 15.35. Hanya sampai setengah 4. Ya, 50 menit yang sapa penutupan. Ya. Di sinkronusnya 2 kali. Pakai Google Meet. Kalau pengalaman saya dulu unsinkronnya pakai HP. Karena 5 menit sekali bisa dibuka. Jadi waktunya terpenuhi gitu. Bisa kemana-mana sambil ke mall gitu ya, Bu Desi ya. Bisa bimbing. Aman lah itu. Salah jawab nanti. Ini nggak apa-apa. Ya, ini modul-modulnya. Insya Allah sudah sesuai dengan LMS Bapak Ibu. Ya, kita sampai 10 Juni. 25 Mei sampai dengan 10 Juni. Pak, nanya lagi ya, Pak? Boleh, Mbak En. Berarti yang di asinkronus itu semua udah tersedia oleh itunya kan Pak, oleh tim IT-nya kan Pak? Insya Allah sudah semua, sudah dibuat semua. Kegiatan-kegiatannya sudah sesuai dengan jadwal kita. Berarti dia polanya kayak diskusi gitu Pak ya? Ya, kayak ada upload tugas, ada tanggapan diskusi, gitu-gitulah. Jadi nanti kita kasih rating, terus kasih komen gitu Pak ya? Oh, kita kasih komen aja, nggak ngasih rating nggak? Oh, di situ komen aja? Komen aja. Penilaiannya nanti mungkin titik-titik tertentu sih. Mungkin tidak semua kita melakukan penilaian. Ya, dimohon penilaiannya yang normal lah. Minimal kalau memang dia bisa 75 ya 75. Tapi yang nggak 100 juga gitu. Karena dapat 100 kalau nggak lulus UKIN juga malu kita. Rata-rata 100 tapi UKIN-nya nggak lulus ya, podo wae gitu. Gitu maksudnya Mbak En. Oke. Terus kalau belum jadwal kita nggak bisa buka kan Pak, kayak mana bentuk template-nya? Bisa. Bisa, udah bisa Pak ya? Bisa. Dilihat-lihat bisa. Tapi jangan dikucap punya kawan. Pening nanti kawan. Oh iya, bisa. Bisa. Berarti boleh diklik-klik ya Pak ya. Terus kalau misalnya kita mau nambahkan pertanyaan di forum diskusi, nggak bisa Pak? Boleh? Ada di add tadi Mbak Hen, ada di add discussion tadi yang saya jelasin tadi. Itu bisa juga kita mau nambah pertanyaan boleh. Itu nambahnya ini kan ada 2A, 31, 32, 33. Itu di 32 sampai ke 36 itu boleh semua kita tambahkan, Pak? Rasanya kerepotan nanti Mbak Hen. Jadi mendingan review aja, Hen. Mendingan review aja karena nggak ada tugas kita untuk menambah bahan diskusi. Oke, sip lah. Berarti udah ikut template ini aja, Pak. Misalnya ini ya, identifikasi masalah. Ya kan? Nah, misalnya ini. Nah, ini kan ada add answer question. Ini nggak perlu kita buat karena perintahnya mahasiswa mengupload jawaban dia. Dia sudah kerjakan itu. Nah, tugas kita mereplay aja 1-2 mungkin. Kalau tidak sempat semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau sempat 34 itu direplay, apa gunanya? Gunanya adalah nanti ketika kita sudah jawab, kotak yang putus-putus tadi tercentang. Nah, itu kalau tercentang berarti kita sudah melakukan kegiatan itu, gitu aja sih. Berarti nanti langsung tampil jawaban dari siswa kan Pak, begitu kita klik 3.2 gitu. Nanti di sini ada muncul, kalau sudah ada yang jawab muncul jawabannya. Tinggal kita replay aja. Oke, I see. Kayak LMS Unip juga sih. Kayak model yang biasa dipakai Pak ya. Cuman ini kan versinya lebih tinggi ini. Gitu. Oke Pak. Oke. Nanti kalau nggak ngerti nanya lagi Pak ya. Oh iya, itu sudah tugasnya saya itu Mbak En. Nanya. Ya, siap, Pak. Selagi masih bisa, kalau nggak bisa ya nggak usah. Nanti kita tanya ke yang level yang lebih tahu. Oke, siap Pak, siap.
Jadi gimana nih materinya udah fix itu? Nah itu tadi Bunda tadi mana? Tukeran kan? Jadi? Ada. Iya, tukar. Nah, tukar. Berarti Bu Koni modul 2, Desi modul berapa tadi? 5. Modul 5. Ayalah. Hari apa itu modul 5? Tengok jadwalnya. Tanggal 2 Juni, Des. Tanggal 2 Juni. Berarti setelah Pak Eko Swistoro nanti Bunda ya masuk berarti. Ya nggak apa-apa. Nanti kasih tahu ke tipnya. Nanti saya ini dulu. Saya hubungi Pak Irwandi. Nah, saya hubungi Pak Irwandinya untuk penggantian ini segera. Hari setelah ini saya hubungi Pak Irwandi. Biar bisa dibuka juga laman di situ. Ya. Ya, oke. Oke ya. Ibu belum pernah buka tuh apa tuh kode masuknya? Ke sini, Bu. Passwordnya. Oh, passwordnya. Listrik Mahdi. Berarti dia sih ke Unip depan nih. Ke Unip, ke Perumnas Unip nih, ke rumah Pak Eko nih berarti hari Rabu ya. Lamannya yang ini, Bu Koni. Jadi ke SIM PKB mana tadi? SIMPEK. Sebentar. SIM KB mobile. Saya tutup dulu, Bu. Mana tadi kok nggak muncul plus saya nih mana? Nah ini, Bu. Nah ini klik aja ini, Bu. PPG SIM PKB ID home. Mana nih nggak ada nampak di layar? Hah? Nggak ada ya? Kok nggak nampak di layar? Nggak nampak ini, di layar. Ada, Bu. Ada, Bunda. PPG gitu. Agak PPG, kecepatan ya ini. GTK, ini nih, SIM PKB SIM ini ya. SIM PKB PPG. Nah, ini alamatnya. ppg.simpkb.id. Nah, itu. Isi pernah hampir terganti password Abi, tahu nggak? Hah? Pernah hampir terganti password Abi. Nggak lihat lagi tuh. Ya ini kalau guru sudah punya dia. SIM PKB masing-masing guru punya dia. Nah ini Bu. Nanti kemarin Ibu masih ingat nggak? Apa? Unip ACID-nya. Nih. Email Bunda. Email Unip ACID-nya masih ingat? Nggak ingat. Andi, ini kan ketikan aja lah. Kirim di WA. Udah, Bunda, yang dikirimkan. Udah, tapi kan? Ini saya nggak setiap orang nggak punya saya, Bu. Ini nanti harus tanya ke adminnya. Passwordnya apa? Ini saya tanya ke adminnya. Karena nggak dikasih ke saya. Oh gitu. Tapi maksud saya kalau Ibu ingat email Unip ACID, nanti lupa kata sandi aja. Nanti direset ke Unip ACID, dari sana dibuka link tautan untuk mengganti mengganti passwordnya, gitu. Bisa begitu. Caranya lebih cepat begitu daripada kita nunggu jawaban dari admin itu kan kadang-kadang lama dia. Bukan punya ya. Setiap dosen kan punya ini ya. Unip ACID belakangnya. Punya, cuma nggak ingat lagi, jarang dipakai. Ya. Nanti saya tanya ke Nanda deh. Nanti kalau ada jawabannya saya forward ke Ibu ya. Ya, oke. Oke, persoalan yang Desi tadi, Des. Katanya coba ditunggu, Pak, 10 sampai 20 menit. Jika belum muncul juga, tolong diinfokan kembali. Yang password G Suite. Katanya 10 menit. Orang gimana? Oh ya, oke. 10 sampai 20 menit. Belum bisa Desi masuk ke sana karena belum ada yang ini ya, kelasnya. Oke. Iya.
Oke, nanti diinikan. Itu rasanya kalau pesan Pak Dekan sih, kalau bisa dan ada waktu dan ada untuk beramal ibadah, Bapak Ibu nanti dimohonkan ke kita untuk membantu semacam penguatan materi. Nanti berkaitan dengan kisi-kisi PPG-nya, ini juga sedang saya cari untuk membantu mereka melaksanakan UKIN, ya, supaya UKIN-nya lulus. Katanya tolong dibantu bagaimana caranya peserta itu banyak yang lulus dari kita. Nah, itu pesannya dari Pak Dekan, supaya kalau banyak yang lulus, insya Allah periode 4 itu nanti dapat lagi fisika, katanya gitu. Tapi ya gimana carinya ya? Sampai hari ini aja kisi-kisi diminta belum muncul-muncul. Karena yang buat soal-soal itu kan Universitas Gajah. Mungkin ada linknya nggak, Bu Koni sama Mbak Heni, dosen-dosennya dulu, kayak UGM, UPI gitu. Ya nanti coba ditanyain Pak. Ya, UGM Desi sama Andi kan bisa juga tuh ngubungi. Ya, yang bikin soal tuh yang muda-muda. Yang nggak tahu, yang muda atau senior saya nggak tahu. Tadi ada yang ngubungin untuk bikin soal tuh, bikin soal apa? Soal untuk UKIN, Des. Yang tadi ngubungin? Hubungi. Nggak, gini loh. Tadi ngubungin Desi bikin soal? Enggak, kalau misalnya Desi itu ada soal-soal PPG tahun-tahun yang lalu, tentang misalnya bahannya kan sekarang listrik magnet tuh. Nah, itu bisa disampaikan ke teman-teman kita di waktu 100 menit itu. Oh, bukan Mbak Dela tadi, bukan itu. Mbak Dela? Ya, tadi Mbak Dela hubungin Desi minta buat soal-soal fisika SMA. Oh, nggak tahu. Bukan, mungkin beda kali ya. Kalau Mbak Dela kan Olimpiade Fisika kan? Biasanya sih hubungannya ke sana. Kalau ini biasanya yang buat universitas-universitas pop kayak UPI, UGM, begitu-begitu sih. UNES gitu. Kalau ada link bisa nanya-nanya. Nanyanya bukan nanya soalnya, nanya kisi-kisinya gitu. Kalau nanya soalnya nanti marah pula dia. Kalau tahu siapa yang buat, kita hubungin. Nah iya, maksudnya sama-sama mencari gitu. Kalau di download di ini kisi-kisi itu biasanya terbuka gitu, nggak ada Andi? Kisi-kisi UKIN fisika gitu loh. Di YouTube sih banyak Bu, cuman kan kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak gitu pastinya gitu. Kalau dicari lewat YouTube banyak sih pembahasan soal-soal UKIN gitu ada. Ya minimal kita dapat kisi-kisinya, terus kita carilah di buku-buku apa bank soal gitu ya, bank soal masuk perguruan tinggi kah atau SMA kah gitu. Iya, betul. Jadi memang saya lagi cari juga Bu, belum dapat sih sampai hari ini untuk kisi-kisi soal UKIN di fisika. Jadi kalau siapa duluan gitu bagi-bagi, share di antara kita. Ya, Pak Eko ada Pak Eko? Minimal yang materi kita gitu loh. Iya, gitu. Jadi setelah pendalaman materi ini kita masuk ke penyiapan perangkat ya. Ya. Nah itu skenarionya seperti apa? Jadi kita tetap 8 instruktur itu nanti masuk juga kembali di penyusunan perangkat Bu. Jadi 3 hari pertama itu nanti ada penguatan materi ya. Nanti belum fix sih, sudah dirancang-rancang siapa yang masuk sudah, tapi belum fix. Kemudian nanti sisanya itu akan membuat 3 buah perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media, bahan ajar dan seterusnya. Ya kan yang membuat kan ini kan peserta kan? Peserta. Kita itu cuman Bu, di fungsi kita di perangkat itu memberikan mungkin semacam penguatan lah dari apa yang mereka buat. Bahkan kita tidak boleh memberikan
apa namanya model ini loh RPP yang kamu harus buat gitu, nggak boleh. Tapi mereka buat sudah ada model RPP-nya, sudah dapat mereka pada pembelajaran mandiri. Nah itu tinggal kita mengikuti aja dari sana. Jadi tidak jangan sampai begini, kalau di PGSD itu sering terjadi di perangkat pertama karena si A yang ngajar modelnya kayak gini, di perangkat kedua si B yang ngajar kayak gini. Nanti di model ketiga, perangkat ketiga ganti lagi modelnya. Pas ujian peer teaching, ya ujian peer teaching karena dirotasi, pengujinya dirotasi, nanti nggak ketemu. Loh ini kok kamu begini ya, saling salah menyalahkan itu. Itu terjadi Bu di PGSD. Nah kita formatnya ada nggak gitu loh? Ada Bu, ada. Ada formatnya nanti pada saat apa namanya perangkat itu akan dimunculkan di LMS. Di LMS ya. Nah, itu ada semua itu. Kata Pak Arifin begitu sih Bu. Saya juga belum karena baru satu kali ini. Ya, karena belum kan, muncul LMS-nya. Kalau K13 itu kan perangkat RPP itu kan sudah ada formatnya. Mulai dari tujuan pembelajaran kan atau ya. KI, KD gitu kan? Ya, betul. Indikator tujuan. Kemudian juga memuat masalah apa pendekatan yang digunakan, atau metode kan seperti itu. Iya. Nah itu perlu lihat gitu loh. Iya. Masih lama sih Bu, tanggal 11 Juni kalau nggak salah. Sekarang kita konsentrasi ke pendalaman materi fisikanya dulu. Terus apa kita materinya cuman itu aja Andi, pendalaman modul 1 sampai 6 pedagogis 1 sampai 3 4 enggak pedagogis tuh modulnya? Kalau nggak salah 3 Bu. Kegiatan belajarnya 4 itu. Oh iya. Nah terus nah LK-nya tuh yang dikumpul itu yang kita nilai itu apa saja? LK berapa sampai berapa? Atau sesuai dengan materi kita? Sesuai dengan materi kita, Bu. Pada hari-hari tertentu itu kan ada nanti upload tugas. Nah, di situ sudah ditegaskan LK yang harus di-output berapa. Misalnya besok mereka harus mengupload LK 11 untuk modul 1 sampai dengan modul 6 itu besok dia lakukan. Nah, pada saat modul 1 ada lagi nanti LK-nya. Nah, saya nggak hafal betul, tapi gambarannya seperti itu. Tapi bisa saja di LMS itu tidak muncul pada hari sehari itu tidak muncul tugas apapun gitu. Bisa terjadi itu, Bu. Kalau kayak Ibu di penguatan kepala sekolah itu kan jelas gitu ya. Setelah kita memberikan materi, nanti ada misalnya modul sekian sampai sekian ada LK-nya ada 3 misalnya. Ada 4 atau ada 2, ada 1 aja gitu. Bisa lebih jelas di PDF yang ada di Google Drive. Itu dari hari ke hari, dari hari pertama sampai hari ke-13 itu sudah diperinci, Bu. Kebetulan saya nggak ingat semuanya. Tapi mungkin yang penting bagi kita adalah pada hari di mana kita bertugas, kita harus menguasai gitu aja. Karena kan tidak harus mengingat dari 1 sampai 13 kan terlalu berat bagi kita. Misalnya besok harus LK ada apa aja gitu ya. Itu bisa dilihat di uraian kegiatan di Google Drive-nya, Bu. Kalau belum download, nanti coba saya share di WA group saja. Lain. Tapi mahasiswanya udah tahu itu kan? Sudah, karena mereka sudah 14 hari kotak-katik ini, Bu Desi. Iya. Jadi kita paling ingatkan aja. Betul. Jumlah mahasiswa kita berapa ini satu kelas? 34, Bu. 34 satu kelas. Ya. Oke. Ya biasanya kalau kita udah buka LMS itu sudah tahu kita nama-namanya kan? Iya. Udah ada di peserta, di bagian LMS, di bagian peserta. Iya. Jadi Desi nunggu dulu nih. Iya, setelah inilah Des, tak teleponkan si itu Nanda lagi. Yang Bu Desi kok belum keluar kelasnya, kenapa? Ya,
Mau tanya, Mas. G, Pak. Itu kalau guru pamong nanti kan membantu itu. Oh ya. Tugasnya apa? Jadi guru pamong itu Pak agak berbeda dengan PPG tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan pada saat perancangan perangkat pembelajaran mereka ikut Pak. Nah ini kata Pak Irwandi, mereka ikut tuh hanya pada saat PPL saja Pak. Oh ya sudah. Oh, jadi agak dikurangi peran mereka itu untuk yang sekarang hanya di bagian PPL pada saat di lapangan. Gitu. Ya karena di LMS-nya masih ada itu. Nanti di pendalaman materi ada tugas apa namanya guru pamong suruh bikin jurnal harian mengajar juga. Di situ ada dosen dan guru pamong. Di LMS Pak, di pendalaman materi. Coba aja kan ada jurnal harian itu. J. Nah di situ ada nanti suruh jawab answer the question. Itu kan ada jurnal harian mengajar dosen dan guru pamong. Artinya guru pamong berarti kan ikut serta gitu. Kalau nggak ada ya ini nggak ya di ini saja sih tidak usah diperhatikan. Kalau anunya begitu Pak Eko. Jadi artinya ini format lama itu. J. Ini misalnya contoh di 2A18 refleksi atau jurnal modul. Pada kegiatan ini Anda diminta untuk melakukan refleksi jurnal modul, menjawab pertanyaan refleksi dan studi jurnal harian, unggah LK2. Nah, ini LK2-nya di sini. Isinya ada itu Pak ya, Pak Eko? Ada untuk guru juga ya? Ada. Oh, saya malah belum buka. Tapi nggak apa-apa. Ya mungkin nggak perlu. Ya. Karena memang guru perannya hanya terlibat pada saat PPL, Pak. Ya sudah. Gitu. Itulah beda yang gelombang 1 dengan gelombang 2 itu ya, Andi. Iya, Bu, betul, Bu. Oh iya, nggak ada sih di sini. Nanti ada gelombang 4 malah udah transformasi gitu katanya. Nggak tahu juga. Karena setiap berubah-berubah terus. Iya, waktu Ibu penguatan kepala sekolah juga gitu. Di yang pertama, gelombang pertama tuh kita berdua masuk dengan pengawas atau pengajarnya itu 2. Jadi bisa saling ini kita saling berbagi waktu paling enggak, Bu. Saling sharing, saling apa gitu. Artinya berbagi waktu juga bisa gitu kan. Berbagi menilai juga bisa gitu ya. Betul. Kalau sekarang ditugaskan ke kita semuanya. Nah, itulah sama yang terakhir ini PKS yang penguatan kepala sekolah yang terakhir ini sendiri kita masuk, semua kita kerjakan. Berarti super gitu, Bu. Iya, makanya Bunda tuh mau mengundurkan diri aja gitu. Sing gitu. Daring kan, asinkronus dengan sinkronus juga. Iya, sama dia model juga sih kalau PKS itu. Halo, Assalamualaikum Mas Nanda. Ganggu lagi. Yang Bu Desi belum ada kelas fisikanya itu gimana ya caranya? Ya, Bu Desi Anissa Putri, katanya dia udah buka LMS-nya, tapi belum ada kelasnya. Udah Desi share di grup dosen tuh screenshot-nya. Oh gitu. Desi nggak? Yang harus buka yang unipnya ya, bukan yang penyegaran kan? Nah, yang Universitas Bengkulu kan? Yang kan ada 2 tuh, unip sama Kemendikbud. Kita buka yang unip kan? Nah, coba buka yang unip, Des. Oh iya, bentar. Coba dicoba dulu, Mas. Nanti kalau ada apa-apa saya telepon lagi. Sorry, udah tidur belum? Nah. Oh gitu. Oh iya, sorry. Oke, makasih. Oh iya, udah ada. Oh, udah ada. Sip. Sip.
Oke. Itu mungkin Bapak Ibu karena udah jam 9 malam. Gimana? Ya, kalau ini ditanya lagi boleh kan, Di? Boleh, Bu. Di WA grup khusus dosen, jangan yang ada mahasiswanya nanti ketahuan. Oke. Eko udah masuk LMS-nya, Pak Eko? Ya. Iya. Mantap. Bu Koni anunya ya, passwordnya ya. Nanti coba saya tanya ke ini. Iya. Yang tadi belum ya diinfokan ya. Yang ini G Suite. Google Meet. Ya, Google Meet disuruh ngulang langkah pertama nih dari SIM PKB coba, Les. Dari SIM PKB, terus munculkan lagi sampai ke diklat di atas itu tadi katanya. Tunggu 10 sampai 20 menit. Muncul nggak passwordnya? Kita coba aja ya. Tutup dulu berarti ya. Aku coba juga. Gawat juga kalau belum nih. Masalahnya besok saya. Ya, nanti biasanya kendalanya itu kalau tidak sesuai jadwal biasanya ada yang molor karena jaringan. Ya, betul, Pak. Masing-masing. Ya, itu biasanya. Ada yang 1 jam itu baru bisa masuk. Ya, tergantung jaringannya lah. Jadi luas aja. Kasihan nanti ada yang nggak masuk. Ya. Kita ya itu. Gitu. Jadi makasih Pak Eko sudah mengingatkan. Memang betul Bapak Ibu, nanti kalau ada peserta mungkin dari ya kita kan biasanya buka. Tapi begini Bapak Ibu, kita wajib membuka sesuai dengan jadwal. Misalnya jadwal kita jam 8, kita buka Google Meet kita itu jam 8 kita buka. Karena mulai kita buka itu waktunya itu terhitung. Ya. Waktunya terhitung. Terus misalnya 15 menit kemudian baru 1 mahasiswa yang muncul. Kan enggak mungkin kita mulai. Enggak apa-apa, biarin aja terus. Gitu. Nah. Ya, tapi kalau sudah seharian enggak muncul-muncul juga tanda tanya juga Pak Eko ya. Ya, enggak akan seharian. Enggak mungkin lah, paling telatnya setengah jam itu sudah biasa. Tapi kalau misalnya ada waktu 7:30 udah mulai dibuka, nggak apa-apa juga. Nanti waktunya terhitung ya. Udah dibuka, direcord maksudnya, jangan dibuka aja. Kalau dibuka aja nggak terhitung juga waktunya. Tapi kalau dibuka, di record, nah muncul itu waktunya. Biasanya begitu. Ini ada masalah tidak antara, kan kadang-kadang gini, ada peserta yang takut nanti masuknya susah. Kalau kita masuk jam 8 ya 7.30 itu udah masuk dulu. Nah, akibatnya kita nggak bisa masuk gitu sebagai untuk ini Pak Eko, justru kita masuk terlebih dahulu baru mereka bisa masuk Pak. Karena yang mengizinkan mereka masuk itu kita Pak. Kita ya. Nah, jadi nanti ada admit itu kita yang mengadmitnya Pak Eko. Ya. Nah, kalau kita nggak ngadmit nggak bisa masuk mereka. Nah gitu. Sudah bagus, sudah diproses gitu. Ya Pak Eko, sudah itu. Masih password lama. Ya, saya juga masih gunakan password lama Anda, tapi yo nggak tahu apa ini. Nantilah dicoba lagi. Bisa ganti akun berarti ya? Iya. Masukkan sandi. Kalau memang Bapak Ibu kesulitan, nanti bisa minta admin kita itu Mbak Siska. Siska yang di bagian akademik, di WA group itu sudah ada. Dia juga yang buat. Siska, Bu. Oh ya. Nah, Siska yang baru WA group fisika. WA group kita, Bu. WA group fisika kan? WA group yang ada mahasiswanya.
Oh, kan ada mahasiswanya. PPG Fisika 2021 kalau nggak salah namanya, itulah yang ada dia. Ya. Yang untuk khusus instruktur yang kita aja. Nah, itu ada yang di PPG Prodi Pendidikan Fisika. Dosen belakangnya. Ya. Itu, Bu. Rasanya cukup ya, Bapak Ibu. Mohon maaf ini ganggu jam istirahatnya, udah 9:30. Siap, Pak. Siap.